Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mikael Dipualinan, itu dengan saya sendiri dan rekan saya Nabila Putri Utami. Di video presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian PPh pasal 4 ayat 2, objek dan tarif PPh final, penghasilan yang bisa dikenakan biaya PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2, serta contoh kasus dari PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, PPh pasal 4 ayat 2. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajak yang bersifat final. Berikutnya, objek dan tarif PPh final. Objek PPh final merupakan jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Setiap objek PPh final memiliki tarif yang berbeda-beda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa tarif dan objek PPh final dijabarkan sebagai berikut. Hadiah berupa undian dikenakan tarif sebesar 25% dengan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 132 Tahun 2000. Berikutnya, bunga dari deposito dan berbagai jenis tabungan yang dikenakan tarif sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Pemerintah 131/200 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51 KMK 04/2001. Yang selanjutnya, bunga dari obligasi atau surat utang negara dengan kupon wajib pajak dalam negeri bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 15% dengan kupon wajib pajak non BUT sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B dikenakan tarif sebesar 20%. Yang berikutnya sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Bunga simpanan dari tabungan yang dibayarkan koperasi kepada anggota dikenakan tarif sebesar 10%. Berikutnya sesuai dengan pasal 17 ayat 2C, dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif sebesar 10%. Dan yang terakhir, peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, pajak awalnya dikenakan tarif sebesar 1%. Lalu turunannya diturunkan menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selanjutnya, penghasilan yang bisa dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Dilansir dari situs resmi DJP, berikut adalah bentuk-bentuk penghasilan tersebut. Yang pertama, bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi individu. Yang kedua, bunga obligasi yang mencakup surat utang dengan jangka waktu kurang lebih dari 12 bulan seperti medium term note. Kemudian surat utang negara meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. Yang ketiga, hasil menang undian apapun. Yang keempat, penghasilan dari saham sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan penjualan saham atau penagihan penyetoran pernyataan modal di perusahaan pasangnya yang diterima perusahaan modal Ventura. Yang kelima, penghasilan dan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan usaha real estate
jasa konstruksi, dan persewaan tanah atau bangunan. Berikutnya adalah mekanisme pembayaran PPh pasal 2 ayat 4, yaitu ada dua mekanisme untuk membayar, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, mekanisme pemotongan mengharuskan penyewaan untuk memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang yang dibayar olehnya. Mekanisme ini dilakukan apabila penyewaan adalah termasuk di dalam kategori pemotongan pajak, yaitu badan pemerintah, kerjasama operasi, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggaraan kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Dan yang kedua mekanismenya yaitu mekanisme pembayaran sendiri. Mewajibkan pemilik bangunan atau tanah untuk membayar 10% dari uang sewanya sendiri. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaannya, pemilik bangunan atau tanah harus menyetorkan pajak final sendiri alias tidak boleh diwakili oleh siapapun. Berikutnya contoh kasus. Vonis pidana perpajakan, DJP terus gencarkan penyidikan, yaitu kerja keras penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan kerjasamanya dengan pihak Kepolisian RI dan Kejaksaan membuahkan hasil pada minggu pertama pasca liburan panjang Lebaran. Pekan lalu, pada hari pertama setelah liburan itu, Senin 10 Juni, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat membacakan keputusan pengadilan terhadap 3 terdakwa. Mereka telah melakukan tindakan pidana perpajakan, yaitu dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Berikutnya, bukti setoran pajak itu berupa surat setoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 PPh final atas transaksi jual beli atau pengalihan tanah dan bangunan yang merugikan negara sebesar 4.491.117,00. Bukti setoran pajak PPh pasal 4 ayat 2 PPh final tersebut selain berfungsi sebagai pelunasan pajak terutang atas transaksi penjualan tanah juga merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pembuatan akte jual beli tanah dan atau bangunan di kantor pejabat pembuatan akte tanah atau PPAT, serta pengurusan dan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Atas tindak pidana perpajakan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara kepada satu orang terdakwa selama 3 tahun 6 bulan penjara, sedangkan 2 orang terdakwa lainnya divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Demikianlah video presentasi dari kami kelompok 2 mengenai tentang PPh pasal 4 ayat 2. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dari penulisan serta pengucapan dari presentasi kami kali ini, saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pesan-pesan yang bisa kami sampaikan dari materi ini adalah kita sebagai mahasiswa bisa memberikan edukasi kepada generasi muda lainnya, khususnya kepada masyarakat umum mengenai pajak yang harus menjadi budaya. Hal ini bisa dapat kita lakukan dengan mengadakan seminar dan talk show mengenai perpajakan serta menghadirkan narasumber ahlinya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.